Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang urtikaria. Sebelum kami memulai materi kami akan memperkenalkan diri. Saya Aflita Aryas Bayanti. Saya Dewi Septiani. Saya Hera Tania. Nama saya Yuni Francisca. Hai, saya Ramya Tunjana. Saya Muzayin Pahlepi. Inilah nama-nama kelompok dari Urtikaria. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dewi Septiani. Apa ya urtikaria itu? Urtikaria merupakan istilah klinis untuk suatu kelompok kelainan yang ditandai dengan adanya pembentukan bilur-bilur pembekakan kulit yang dapat hilang tanpa meninggalkan bekas yang terlihat, menurut Robin Graham Brown 2005. Menurut Ramli Ahmad 2000, urtikaria yaitu keadaan yang ditandai dengan timbulnya urtika atau edema setempat yang menyebabkan penimbulan di atas permukaan kulit yang disertai rasa sangat gatal. Anatomi dan fisiologi. Kulit menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan selaput lendir yang melapisi rongga-rongga dan lubang-lubang masuk. Kulit mempunyai banyak fungsi. Di dalamnya terdapat ujung saraf peraba, membantu mengatur suhu dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh. Kulit dibagi menjadi dua lapisan, satu epidermis atau kutikula, dua dermis atau korium. Epidermis tersusun atas epitelium berlapis dan terdiri atas sejumlah lapisan sel yang disusun atas dua lapis yang jelas tampak, selapis lapisan tanduk dan selapis zona germinalis. Korium atau dermis tersusun atas jaringan fibrus dan jaringan ikat yang elastis. Dermis tersusun papil-papil kecil yang berisi ranting-ranting pembuluh darah kapiler. Ujung akhir saraf sensoris yaitu puting teraba terletak di dalam dermis. Kelenjar keringat ada yang disebut pori dan kelenjar serum. Adapun etiologi dari urtikaria yaitu 1. Obat, 2. Makanan, 3. Gigitan atau sengatan serangga, 4. Bahan fotosensitizer, 5. Inhalan, 6. Kontaktan, 7. Trauma fisik, 8. Infeksi, 9. Psikis, 10. Genetik, 11. Penyakit sistemik. Patofisiologi. Urtikaria terjadi karena vasodilatasi disertai permeabilitas kapiler yang meningkat, sehingga terjadi transudasi cairan yang mengakibatkan pengumpulan cairan setempat, sehingga secara klinis tampak edema setempat disertai kemerahan. Vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler dapat terjadi akibat pelepasan mediator-mediator, misalnya histamin dan lain-lain. Baik faktor imunologik maupun non-imunologik mampu merangsang sel mast dan basofil untuk melepaskan mediator tersebut. Faktor imunologik lebih berperan pada urtikaria yang akut daripada yang kronik. Biasanya hemoglobin E terkait pada permukaan sel masid dan atau sel basofil karena adanya reseptor VC bila ada antigen yang sesuai berkaitan dengan hemoglobin E. Terjadi degranulasi sel sehingga mampu melepaskan mediator. Pemeriksaan diagnostik urtikaria. 1. Urtikaria akut, uji laboratorium pada umumnya tidak diperlukan. 2. Urtikaria kronik. Jika penyebab agen fisik telah disingkirkan, maka penggunaan pemeriksaan laboratorium, radiografik, dan patologik berikut ini dapat memberikan petunjuk untuk diagnosis penyakit sistemik yang samar. 3. Uji retina. Laboratorium hitung darah lengkap dengan diferensial, profil kimia, laju endap darah, pengukuran TSH, urinalisis dan biakan urin, antibodi, antinuklear, radiografik, radiograf dada, foto sinus, foto gigi atau panoraks, uji selektif, krioglobulin, analisis reologik hepatitis dan sifilis, faktor rheumatoid, komplement serum, hemoglobin M, hemoglobin E, serum. Biopsi kulit. Jika laju endap darah meningkat, lakukan biopsi menyingkir kaku kulit untuk kemungkinan vasikulis urtikaria. Pemeriksaan penunjang dari urtikaria. 1. Hemoglobin E test, 2. ANA test, 3. Skin test. Penata laksanaan medis. Pada kebanyakan keadaan, urtikaria merupakan penyakit yang sembuh sendiri. Dia memerlukan sedikit pengobatan lainnya. Selain dari antihistamin, hidroksisin atau antaraks 0,5 mg per kilogram merupakan salah satu antihistamin yang paling efektif untuk mengendalikan urtikaria.
tetapi difenhidramine atau Benadryl 1,25 mg per kilogram dan antihistamin lainnya juga efektif. Jika perlu, dosis ini dapat diulang pada interval 4-6 jam. Ciprofloxacin dapat menyebabkan rangsangan nafsu makan dan penambahan berat pada beberapa penderita. Tabir surya merupakan satu-satunya pengobatan yang efektif untuk urtikaria sinar matahari. Asuhan keperawatan teoritis. Pengkajian. Dalam melakukan pengkajian kepada klien, menggunakan pendekatan bersifat menyeluruh, yaitu 1. Biodata berisi identitas klien. 2. Riwayat kesehatan terbagi menjadi riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial, riwayat pemakaian obat, pemeriksaan fisik terbagi menjadi KU dan TTV. Ada juga bagian lain yang diperiksa. 1. Kepala, 2. Mulut, 3. Abdomen, 4. Ekstremitas, dan 5. kulit. Diagnosa keperawatan. 1. Gangguan pola tidur bisa berhubungan dengan hambatan lingkungan, kurangnya kontrol tidur, kurangnya privasi, dan sebagainya. Kemudian yang ditandai dengan bisa mengeluh sulit tidur, mengeluh sering terjaga, mengeluh tidak puas tidur, dan lain-lain. Kemudian diagnosa yang kedua, yaitu gangguan rasa nyaman, dapat berhubungan dengan gejala penyakit, kurangnya pengendalian situasional atau lingkungan, bisa juga dengan yang lainnya. Kemudian yang ditandai dengan bisa gelisah, menunjukkan gejala distres, tampak merintih atau meringis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, gangguan integritas kulit dapat berhubungan dengan perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, kekurangan atau kelebihan volume cairan, dan lain-lain. Kemudian dapat ditandai dengan kerusakan jaringan atau lapisan kulit, dan sebagainya. Luaran keperawatan. 1. Gangguan pola tidur. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan tingkat pola tidur membaik. Dengan kriteria hasil: 1. Keluhan sulit tidur menurun. 2. Keluhan sering terjaga menurun. Ketiga, keluhan tidak puas tidur menurun. Yang kedua, gangguan rasa nyaman. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan status kenyamanan meningkat. Dengan kriteria hasil: 1. Keluhan tidak nyaman menurun. Kedua, gelisah menurun. Ketiga, gangguan integritas kulit. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat. Dengan kriteria hasil: 1. Kerusakan jaringan menurun. Kedua, kerusakan lapisan kulit menurun. Intervensi keperawatan. Diagnosa yang pertama, gangguan pola tidur. Observasi. 1. Identifikasi pola aktivitas dan tidur. 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur. Terapeutik. 1. Modifikasi lingkungan. Edukasi. 1. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. Diagnosa kedua, gangguan rasa nyaman. Observasi. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Terapeutik. 1. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Edukasi. 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Diagnosa yang ketiga, gangguan integritas kulit. Observasi. 1. Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Terapeutik. 1. Ubah posisi tiap 2 jam jika tidak baring. Edukasi. 1. Anjurkan penggunaan pelembab. Kedua, anjurkan minum air yang cukup. Dan ketiga, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, sementara ini sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.